Sudah bersama 5 narasumber pilihan membicarakan peluang Garuda Muda melawan timnas Korea Selatan yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Sudah ada Tommy Welly, pengamat sepak bola, Firzi Idris, wartawan olahraga Kompas.com, Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, Peri Sandria yang mantan pemain timnas yang pernah membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 91, dan Christian Gonzalez, mantan pemain timnas yang juga merupakan pemain naturalisasi yang pertama di Indonesia. Bung Christian, ceritakan waktu itu bagaimana proses Anda naturalisasi? Semudah yang sekarang Anda lihat? Enggak, tidak seperti sekarang. Karena dulu saya harus ikut aturan ada di Indonesia ya. Karena saya main di Indonesia, saya harus ikut aturan. Waktu itu aturan harus 5 tahun saya nggak boleh pulang ke negara saya ya. Untuk tetap jadi pemain naturalisasi. Dan 5 tahun itu apapun yang terjadi di negara asal Anda nggak boleh pulang ya? Nggak boleh pulang. Semua untuk jadi pemain naturalisasi nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Bahkan tadi sempat disinggung oleh Bung Toel, ada kabar duka Ya, dari... waktu itu ada banyak musibah ya. Papa saya meninggal, kakak saya juga sama adik. Oh, papa, kakak, Sama dan adik ya. meninggal. Ya. Dan Anda sama sekali nggak bisa pulang? Demi Indonesia dan untuk menjadi apa, warga negara nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang sama sekali waktu itu. Waduh, itu. Tidak ada excuse, tidak boleh ada keringanan. Nggak ada. Nggak ada. 3 kali berturut-turut Ya. ada bagian dari keluarga meninggal, sama sekali tidak boleh meninggalkan Indonesia. Wow. Walaupun saya sedih tapi nggak bisa pulang. Karena saya mau jadi warga negara Indonesia untuk bisa maju untuk negara Indonesia. Apakah sepadan apa yang sudah Anda lakukan? Selama 5 tahun tidak pulang, meskipun ayah, adik, kakak meninggal, Anda tidak bisa kembali ke negara asal waktu itu, hanya untuk mendapatkan naturalisasi. Ya, Is it worth it? Sepadan? Ya, saya bangga. Kalau melihat naturalisasi yang sekarang bagaimana, Bung Christian? Tentang apa? Tentang permai atau apa? Prosesnya, tentang pemainnya. Tentang proses mereka itu bukan urusan saya ya. Saya ikut senang sama mereka ya. Tapi untuk saya sendiri kualitas mereka saya lihat bagus mereka. Penting mereka datang di sini untuk bisa bantu semua pemain kita lokal untuk Indonesia bisa punya prestasi. Tapi pernah nggak Christian merasa terbersit, aduh enak sekali mereka, dan sedikit cemburu misalnya, wah gampang sekali? Alhamdulillah enggak, itu bukan karakter saya. Saya tadi bilang, saya ikut senang. Kesenang, karena mereka justru tidak perlu melalui seperti yang Anda lalui ya? Oke. Bung Peri, soal naturalisasi ini? Ya, kalau saya lihat zamannya teman saya ini Gonzalez memang agak rumit ya untuk menaturalisasikan pemain. Kalau untuk sekarang ini sepertinya gampang-gampang aja gitu ya. Begitu datang dia sumpah bahwanya saya ini naturalisasi, lebih gampang kayaknya sekarang, lebih enak ya dari zamannya Gonzalez. Sebagai bekas timnas, apakah ini sesuatu yang sangat bermanfaat menurut Bung Ferry? Ya, manfaat sekali ya, bermanfaat sekali. Bung Roni? Ya, kalau bicara naturalisasi saya pikir saya mendukung sekali. Kenapa? Karena STY mungkin melihat bahwa mungkin dengan cara itu bisa memenuhi target dia, bukan mengenyampingkan pemain lokal, ya. Tetapi ini penting dan itu kan kelihatan sekali penampilan kita bagus. Ini penting karena memang ada kebutuhan. Iya, dan juga kenapa? Karena pemain kita belum ada yang sebaik pemain-pemain naturalisasi. Kalau dia mengandalkan seluruh pemain kita yang ada Liga 1, itu akan sulit buat dia untuk bicara performa, untuk bicara apalagi ke level Asia. Ya, kalau mungkin masih di ASEAN masih oke lah. Tapi pun di ASEAN kita sulit untuk bisa bersaing kan. Di Piala AFF juga kita nggak pernah juara. Apalagi liga kita kan kalau di ASEAN itu mungkin nomor 5, nomor 6. Masih jauh di bawah kalau untuk ukuran ASEAN. Sehingga dia perlu untuk sebuah tim yang kuat untuk mengejar target dia mendatangkan pemain naturalisasi ini dengan punya keturunan. Kalau dulu kan masih ada dengan aturan yang lain, tapi sekarang punya darah. Dan itu bagus dia datangkan. Dan prospeknya kan oke. Tanpa mengenyampingkan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Buktinya sekarang dia mengkombinasi ini pemain Liga 1 yang bagus. Ya, jadi ada Pratama Arhan, walaupun itu kan sekarang bermain di Suwon, tapi dia kan produk Liga 1. Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, semua kan pemain-pemain yang diandalkan di level utama.
Enggak. Hanya memang misalnya begini, saya tahu pasti Anda tidak setuju dengan pernyataan Bu. Harus setuju dong. Oke, setuju nggak? Yang mana? Pernyataan bahwa memang ada kebutuhan dan memang sangat Ya. bermanfaat pemain-pemain naturalisasi. Betul, ada kebutuhan, tetapi bagaimana melihat itu dalam kerangka yang besar untuk sepak bola Indonesia. Maka kan akan muncul pertanyaan, sampai kapan? Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi, bukan sebagai policy gitu loh. Akselerasi aja, ya policy, tapi bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Sampai kapan? Maka muncul pertanyaannya kan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Kenapa Kan Kak nggak boleh ada nuduh itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan? Nggak nuduh sih Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, tapi kan begitu. kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Bukan, kalau policy kan ketika mendatangkan naturalisasi, maka kan ini ada efek, ada pengaruhnya. Apa artinya kompetisi kalau kayak begitu? Maka harus ada proporsional keseimbangan dalam strategi itu. Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong, firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir, dia nyatronin klub-klub? Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain kan enggak. Dia komunikasi dengan klub, dia komunikasi dengan pelatih kan enggak. Oke, Dia memilih libur ke Korea. kenapa di mata Anda Sintayong tuh salah terus nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu loh. Sebentar, saya tolong ini didudukan. Soal naturalisasi, apakah kemudian kita sepakat ini memang sesuatu yang memang patut dilakukan saat ini? Firzi? Ya, kalau saya sih pertama kalau kami di redaksi memang nggak memakai kata naturalisasi ya, karena kita memakai kata pemain-pemain diaspora, bahwa siapapun yang mengambil sumpah WNI adalah Eufemisme kita ya. membedakan lagi. Ya sudah siapa. oke lah diaspora, naturalisasi, Jadi, karena memang ya karena emang program ini dilakukan karena kita punya target-target tinggi ya. Pertama berusaha untuk lolos ke Olimpiade, ini kan oke, kategori umur U23, maka saya bilang turnamen ini unik karena ini Piala Asia U23 loh. Tapi hadiahnya tahun ini sangat seksi, lolos ke Olimpiade Paris. Kita nggak pernah main di sepak bola putra Olimpiade sejak 1956 di Melbourne. Dan oleh karena itu ya dibutuhkan beberapa tambahan. Tapi ternyata beberapa dari mereka kan susah dilepas oleh klub. Jadi pemain-pemain lokal lah yang di sini berperan, dan mereka berperan besar. dan kalau pemain naturalisasi, oke, diaspora kalau kata kompas.com. Begini Fir, kalau saya lihat begini. Ya. Kalau bicara di U23, naturalisasi dan pemain lokal, bilang bahwa apakah STY sering datang lihat, oke, sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi yang muncul saat ini ada berapa sih pemain diaspora yang bermain di U23? Empat. Benar. Sisanya dari mana? Ya. Liga 1 kan? Ya. Di samping ada yang bermain dari luar, cuma ada Pratama Arhan, Marcelino yang main di Dense. Artinya dia bisa melihat juga ini suatu hal yang baik. Dan kemudian kita bertanya, siapa sih yang mencetak gol di U23 sejauh ini? Pemain-pemain dari mana sih? Pemain-pemain yang kita Liga 1. semua. Yang dari Liga 1 semua? Ya, Liga 1. Komang 2. Maka anggapan STY itu terbantahkan di Piala Asia U23 ini. Dia Apa yang bilang mentalnya nggak kuat anak-anak. Dia bilang staminanya 35 menit loh rataan playing time-nya, actual playing time-nya Liga 1. Kata LIB dibantah 40 kok, katanya kan begitu. Lalu anak-anak buktikan di lapangan, bisa kok. Ya tapi Itu yang saya kan kritisi ada gitu proses loh. juga dong Bung Toel Bukan, pada saat artinya dia sebagai mengatakan pelatih itu tim dan sekarang nasional, setelah menjadi nggak pelatih boleh sudah- gegabah dia bilang seperti itu. Mungkin Tom tahun lalu tuh dia bilang itu kan, bahwa Actual anak-anak playing punya time, mental. habis Piala Asia, Habis Piala Asia. wawancara dengan, nggak usah disebut, dengan media lah, wawancara khusus. Tapi itu kan tugas dia sebagai Apa? pelatih untuk bisa memendahi tugasnya STY dong, untuk bilang harus Justru itu makanya fisiknya, kan. Makanya harus yang mental, saya harus bilang, kuat. ini excuses sudah gitu datanya salah lagi kan. Dia bilang 35 menit actual playing time-nya Liga 1. Data LIB ternyata 40. Waktu itu saya kritisi apa betul 35 menit gitu loh. Memang semua campaign dari FIFA, konfederasi pengen bisanya adalah sebuah pertandingan actual playing time-nya itu 60 menit gitu loh. Cuman Premier League aja rataan 10 tahun terakhir cuma 58, belum sampai 60 menit. Bung Roni, Ya. kalau ada dari 11 pemain yang Ya. 4 naturalisasi, tapi kemudian ada pertanyaan misalnya kalau saya membaca komentar-komentar, ternyata yang menggolkan juga Ya. Pemain-pemain besar pemain Liga 1. Artinya kan besar Liga pemain 1. kita sendiri, timnas sendiri, bukan pemain yang sengaja didatangkan atau naturalisasi.
apakah kemudian terlalu ekstrim kalau pertanyaannya, jadi apa gunanya? Liga satunya. Enggak, apa gunanya Pemain naturalisasi? naturalisasi. Apakah ini kemudian terlalu ekstrim? Pertanyaan, toh buktinya yang moncer pada saat U23 ini adalah pemain-pemain Liga 1 juga. Karena sepak bola itu, Mbak Rosi, bermain dengan 11 orang. Sebuah tim. Tidak bisa melihat satu demi satu. Oke, Marcelino bisa membuat gol, Komang bisa membuat gol, Witan bisa membuat gol. Tapi bermain itu kan tim. Terlibat pemain-pemain diaspora ini juga terlibat di dalam. Dan peran kontribusi dari Nathan Cho, Rafael Struijk, Ivar Itu Yana. tetap Bung Roni itu lihat besar ya? sekali. Jangan melihat yang bikin gol, justru mereka yang tampil oke. Kalau bicara secara keseluruhan ya, dalam penampilan di Piala Asia ini bagus. Makanya itu kita butuh mereka. Bung Toel? Betul, naturalisasi yang 4 ini punya kontribusi, walaupun kalau Jadi kita sepakat ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, loh tuh buktinya yang cetak gol bukan pemain, ya mereka menjaga di belakang atau di tengah, tapi yang menjadi striker juga tidak menggolkan, tapi keseluruhannya Gol mereka pertama membantu Marcelino. soliditas Gol tim. pertama Marcelino datang dari Rafael Struijk. Karena keberanian dia penetrasi ke dalam, baru ada penalti, baru terjadi gol itu. Kalau nggak ada itu, belum tentu kita bisa menang juga. Permainan akan lain. Ya. Jadi semua punya kontribusi. Makanya saya bilang ini sepak bola bermain sebagai sebuah tim. Singkat saja, Bung Peri, siapa yang paling Anda lihat paling moncer permainannya di lapangan? Marcelino. Marcelino. Bung Christian? Untuk saya semua tim. Semua pemain. Semua pemain karena Jawaban semua pemain- aman. Bukan aman karena nggak mungkin satu pemain bisa Iya. bikin menang satu pertandingan. Oke. Kita harus lihat semua pemain. Baik, di akun Instagramnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut telah sepakat memperpanjang kontrak Shin Taeyong. Saya ingin memandang wajah Bung Toel dulu. Keputusan ini mengakhiri polemik soal masa depan Shin Taeyong. Apa jawaban dari Tommy? Sesaat lagi kita akan dengarkan keluhan